Bab 52. Diunggah oleh Baca Suara. Kathleen Glider, saya harus mengatakan bahwa adalah suatu kehormatan untuk memiliki kehadiran Anda di kelas saya yang sederhana. Profesor Gaze membungkuk dalam-dalam, berlebihan. Tolong jangan tahan apapun hasilnya mungkin dalam demonstrasi ini terhadapku, lanjutnya, memasang wajah menyedihkan. Ekspresi dinginnya yang tak tergoyahkan, Kathleen hanya mengangguk, menarik tongkatnya keluar dari cincin dimensi di jari kelingkingnya. Bagus sekali. Mari kita lanjutkan. Profesor bertepuk tangan, api menyala dari antara kedua telapak tangannya. Tanpa bicara, dia mengangkat tongkatnya yang berwarna biru langit. Sebelum Profesor Gaze memiliki kesempatan untuk melepaskan bola api, dua lempengan es terbentuk di sekitar Kathleen. Tembak, aku mendengar sesama anggota komite disiplinku bergumam sebelum lembing menembaki profesor kami. Jadi dia memutuskan untuk mengambil rute ofensif untuk mencegah Profesor Gaze menyerangnya. Senyum tipis merayap di wajah profesor kami ketika dia mengangkat tangannya yang masih menyala, siap untuk memblokir tombak es. Begitu lembing es menyentuh api di telapak tangannya, mereka langsung meleleh, menghilang perlahan ketika desisan tajam bergema. Ice Javelin, gumamnya lagi, dan kali ini, bukannya 5 lempar lembing yang terbentuk di dekat Kathleen. Tembak, ekspresinya tetap dingin, seperti ular melingkar yang siap untuk muncul. Haha, mengesankan, seperti yang diharapkan dari putri kita. Profesor Gaze menyeringai, kelas condong ke depan untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari pertempuran yang intens ini. Karena sebagian besar siswa adalah tahun pertama, mereka tidak berada pada level di mana mereka dapat menyulap sesuatu seperti ini, apalagi hampir secara instan. Profesor kami berkonsentrasi ketika 5 tombak melesat ke arahnya, siap menembus jika tidak dilawan. Ember Wish. Mantra yang dia siapkan selesai tepat waktu ketika Profesor Gaze melompat mundur, melepaskan bola api kecil berwarna biru yang mengambang. Bukankah ini mantra yang digunakan Lukas selama pemeriksaan peringkatnya? Hancurkan, gumam Kathleen, dan dia menghendaki 5 lempengan esnya pecah menjadi pecahan es yang kecil dan tajam. Api, Profesor Gaze, wajahnya tidak begitu sombong seperti sebelumnya, menghendaki bola api biru untuk menembak lawannya. Kathleen, di sisi lain, sangat fokus menyelesaikan mantra terakhirnya sehingga dia mengabaikan aliran api biru yang akan menimpanya. Iklan. Ice Tornado. Suaranya dipenuhi dengan kepanikan samar ketika dia menyadari setelah menyelesaikan mantranya bahwa dia akan menerima beban serangan Gaze. Profesor Galspov. Idiot itu. Kenapa dia tidak membela diri alih-alih mencoba menyelesaikan mantra terakhir? Ketika tornado pecahan es mulai berputar di sekitar saya menjadi gugup. Saya tidak takut dengan mantra mewah ini, saya takut dia mungkin terluka parah karena serangan saya. Bukankah masuk akal jika tukang sulap memiliki lapisan pertahanan dalam pertempuran? Saya memilih mantra yang relatif mudah untuk melawan dan fakta bahwa dia adalah seorang penyimpang yang mengkhususkan diri dalam es membuatnya semakin mudah baginya. Apakah dia ingin menang begitu banyak sehingga dia memilih untuk tidak melakukannya? Aku membatalkan mantranya, tetapi hanya gumpalan bara yang hilang. Aliran api biru yang mereka tembak pada putri bodoh itu masih menuju ke arahnya. Sial, saya kacau. Bidang hangus. Saya menghendaki lapisan panas di sekitar tubuh saya untuk melelehkan pecahan es yang melingkari saya. Saya ditinggalkan dengan beberapa goresan ringan tapi saya tidak peduli. Apa yang terjadi pada sang putri? Saya tidak mendengar teriakan dari siswa lain. Mungkin dia baik-baik saja. Sial, aku seharusnya berhenti setelah membodohi peri itu. Setelah lapisan pecahan es yang menghalangi pandangan saya meleleh, saya segera mencoba menemukan sang putri tetapi, saya menemukan anggota terakhir dari 3 perwira DC di kelas saya, Arthur Lewin, di depan Kathleen, yang masih menutupi dirinya. Wajah dengan tangannya panik, telapak tangannya berada di depannya sementara lengannya yang lain meliliti sang putri. Matanya, aku tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar gemetar karena tatapan mengerikan yang menembus diriku. Rasanya bahkan lebih tajam daripada tombak es yang dilemparkan sang putri padaku. Aku pikir permainan kecilmu ini sudah berlangsung cukup lama, bukan begitu? Ekspresinya tetap dingin, topeng tak berdosa yang sekarang ku ketahui biasanya dia tidak terlihat ketika tatapannya yang dominan menatapku tanpa penyesalan. Apakah ini wajah aslinya? Sementara aku berterima kasih atas kepedulianmu pada sang putri, itu tidak perlu, karena aku sudah mengendalikan semuanya. Tidak mungkin aku akan kehilangan muka di sini, pada hari pertama, di depan semua muridku. Di bawah kendali, alis Arthur sedikit berkedut dan aku bisa merasakan kekesalannya. Apakah saya satu-satunya yang merasakan tekanan ini? Ini tidak normal. Binatang kelas A mana bahkan tidak memancarkan banyak tekanan ini. Ya, apakah kamu pikir aku, seorang profesor di akademi yang terhormat ini, akan benar-benar membahayakan salah satu muridku? Kataku dengan tenang, tidak ada bukti. Hari ini semua hanya kesalahan kecil. Prof. Arthur Lewin. Sikap tak tahu terima kasih ini benar-benar berencana untuk bersikeras bahwa ia telah mengendalikan semuanya. Saya sudah tahu dari menonton Lukas bahwa begitu mantra jarak jauh dari gumpalan ditembak, mereka tidak dapat dibatalkan. Dan lagi, tidak ada bukti sejak saya memblokirnya. Aku mengerti. Kalau begitu dalam hal ini, izinkan aku menggantikan temanku dalam demonstrasi ini. Petik 2. Haha, yah, kalau kau bersikeras.
Aku sepertinya terlalu takut pada putri dengan mantra terakhirku. Aku seharusnya membatalkannya lebih awal jika aku tahu kamu akan menyela. Sekarang, beberapa muridku mungkin salah paham bahwa aku mencoba untuk benar-benar melukainya. Petik 2. Bahkan sekarang, alasan menyedihkan dari seorang instruktur ini mencoba untuk mempertahankan posisinya. Saya sudah tahu dari berbagai murmur di sekitar kelas bahwa sebagian besar siswa sudah percaya apa yang dia katakan. Saya kembali ke Kathleen. Kamu baik-baik saja. Apakah kamu pikir kamu bisa kembali ke tempat dudukmu sendiri? Dengan lembut aku menggerakkannya dari kebodohannya. Ya, aku benar-benar minta maaf. Untuk pertama kalinya, aku melihat perubahan dalam ekspresi Kathleen. Dia tampak sangat malu, kulit putih porselennya memerah-merah ketika dia berbalik untuk kembali ke kursinya. Kalau begitu tolong bantu aku dengan baik. Aku kembali ke Profesor Geis dan menggambar balat daun. Bilah teal yang tembus cahaya memicu napas dan gumaman takjub ketika Geis melihat pedangku. Senjata bagus yang kamu dapatkan di sana. Karena kamu adalah seorang augmenter, kurasa akan adil untuk membiarkan kamu memilih metode mana yang kamu inginkan untuk aku lawan. Dia mengangkat bahunya tanpa daya ketika dia berjalan menuju pedangnya, yang tertanam ke tanah. Tidak masalah, jawab saya sederhana. Aku bisa melihat nada kesal dari profesor kami ketika dia melihat ke arahku. Aku bersikeras, balasnya. Kalau begitu, tolong pergi dengan apa yang lebih kamu yakini. Aku mengambil beberapa langkah ke depan, wajahku masih menatap dalamnya, mempelajari setiap gerakan dan tindakannya. Sampah atau tidak, profesor ini masih augmenter veteran kelas kuning muda. Fakta bahwa ia memiliki wawasan untuk menggunakan api biru berarti ia cukup mampu. Aku melihat profesor yang tadinya menyeringai merengut ketika wajahnya berubah sedikit merah. Saya tahu dia benar-benar ingin meninggalkan kesan yang luar biasa di kelasnya, dan sejauh ini, saya tidak terlalu banyak memberi kesan padanya. Baiklah kalau begitu, aku pasti akan bersikap mudah padamu. Bagian atas wajahnya mengkhianati senyum ringannya. Menarik pedangnya dengan mudah, Geis berjalan ke arahku juga, pedangnya menari-nari dengan anggun saat dia menanganinya dengan sedikit usaha. Dia berkedip ke arahku tanpa peringatan, mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan yang tidak mudah. Petik 1. Pedangnya diilhami lapisan api biru, panas yang terpancar darinya membuat mematikan. Setelah menangkis serangan kejutan awalnya, saya menggunakan mana atribut angin untuk menjaga jejak api dariku. Karena saya hanya bisa menggunakan mana angin dan bumi, saya harus benar-benar berpikir tentang cara terbaik untuk menggunakan aset saya untuk mengatasi lawan yang lebih kuat. Meskipun akan mudah menggunakan api biru sendiri, saya tidak memiliki opsi itu sekarang. Pengebomannya terus berlanjut, kekuatan setiap ayunan dan tusukan semakin cepat dan kuat, seolah mencoba menguji batas yang bisa saya tangani. Setiap kali saya menangkis atau menghindari serangannya dengan mudah, serangannya berikutnya akan ditendang setingkat. Aku tidak menggunakan mantra apapun untuk menerima serangannya, hanya penguatan mana dan teknik pedang murni, yang tampaknya membuat profesor kita semakin frustrasi. Aku yakin komite pendisiplinan tidak hanya terbuat dari tikus yang terus menghindar dan melarikan diri, katanya dengan keras, memasang wajah bercanda. Apakah benar-benar perlu bagiku untuk menyerang ketika profesor kita yang terhormat bahkan tidak bisa mendaratkannya pada siswa tahun pertama? Aku membalas, memasang wajah polos. Dia tidak menjawab, bibirnya berubah menjadi marah. Pada saat ini, beberapa siswa sudah mengetahui bahwa ini bukan hanya demonstrasi sederhana, beberapa berbisik jika mereka harus memanggil direktur atau dewan siswa. Serangan Profesor Geis menjadi lebih ganas ketika dia mulai menerapkan beberapa mantra bersamaan dengan serangannya. Flame Pilar, aliran api biru melonjak dari tanah di bawahku ketika aku langsung menghindar untuk menghindarinya, melawannya dengan serangan singkat ke lehernya. Mengejutkannya, dia melompat mundur lebih jauh daripada yang seharusnya, untuk menghindari pedangku, seberkas keringat terbentuk di alisnya. Bahkan tikus menjadi mematikan ketika terpojok, Profesor. Aku menyeringai sinis ketika aku segera menutup jarak antara kami berdua. Muncul tepat di sebelahnya, aku menghendaki angin mana di sekitar bilah pedangku ketika aku menyiapkan mantra. Setiap ayunan yang saya ambil membentuk jalur angin yang tenang, membingungkan Profesor Geis yang masih bisa menghalangi pukulan saya. Setiap gesekan, setiap lunge, dan setiap ayunan yang saya ambil menciptakan jalur udara yang hampir transparan di lintasannya. Profesor Geis tidak mencoba untuk melakukan tindakan kepercayaan lagi, konsentrasi terukir di wajahnya ketika dia mencoba untuk memblokir kesibukan serangan saya. Dia mencapai ujung arena ketika setiap pukulan dariku memaksanya untuk mengambil langkah mundur, api di pedangnya berkedip tanpa daya setelah menerima setiap serangan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Aku menghendaki permukaan tanah di mana dia akan mengambil langkah selanjutnya untuk cekung, membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan. Seperti yang diharapkan dari augmenter veteran, ia tersandung untuk sepersekian detik tetapi mampu segera mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, sepersekian detik itu yang saya butuhkan. Tempes. Lusinan jalur angin yang dihasilkan dari masing-masing bilah yang ditanamkan kemana-mana tiba-tiba bersinar dan melesat keluar. Serangan saya mencapai puncaknya ketika kecepatan serangan saya meningkat, pisau saya menjadi hampir tidak terlihat. Sementara itu, mantra yang baru saja aku aktifkan, Tempes, mengikuti di balik setiap seranganku, membuat rentetanku rantai pedang dan bilah angin yang tajam.
Ahahaha. Terkagum-kagum oleh banyaknya serangan yang dia tidak bisa harapkan untuk diblokir sepenuhnya, dia tersandung pantatnya dan meluncur keluar dari arena. Penghalang pelindung yang memblokir semua mantra agar tidak berkedip-kedip dan pecah saat mantraanku membombardirnya sampai akhirnya, pelindung itu pecah dengan suara yang tajam. Sudah cukup kuat untuk memblokir semua kecuali satu bila angin terakhir dari mantraku, yang menyerempet leher profesorku, menghasilkan tetesan darah. Untungnya, tubuh mana yang diilhami profesor itu cukup kuat sehingga bila angin mematikanku hanya menyerempetnya, tapi dia masih duduk telentang, wajahnya pucat ketakutan dan lutut bergetar ketika aku mengubur pedangku di tanah tepat di sebelah arteri karotisnya. Mencabut pedangku dan memasukkannya kembali ke dalam cincin dimensionalku, aku menatap profesor kami. Terima kasih atas bimbinganmu. Seolah diberi aba-aba, bel berbunyi, dan aku berjalan keluar ruangan, membiarkan mata seluruh kelas lebar dan rahang mengendur. Petik 2. Arthur. Aku mendengar suara lembut dari belakangku. Itu Kathleen berlari ke arahku dengan Ferit mengikuti di belakang. Aku harus mengakui, kamu sangat mengesankan di sana, Arthur. Seperti yang diharapkan dari sainganku, Ferit menyilangkan lengannya, tetapi wajahnya tampak sedikit berkecil hati. Sambil meletakkan lengan di pundak elf itu, aku berkata kepadanya, kamu bagus di sana, Ferit. Jika kamu tahu jenis mantra yang digunakan profesor, aku tahu kamu akan menyiapkan langkah-langkah pencegahan lebih lanjut. Oh tentu saja, jika aku tahu bahwa mantra spesifik yang akan dia gunakan jauh lebih kuat daripada yang aku perkirakan, aku yakin aku akan keluar sebagai pemenang pada akhirnya, katanya, tetapi senyum samar pada wajahnya menunjukkan bahwa dia menghargai keyakinanku. Aku menoleh ke Kathleen, yang masih agak terguncang. Apakah kamu idiot? Aku berkata padanya, mengibaskan dahinya dengan ringan. Dia menatapku dengan sangat terkejut, dan bahkan Ferit tampak sedikit panik. Jika kamu memilih untuk membela diri daripada terlalu fokus untuk mengalahkan pria itu, kamu tidak akan menempatkan dirimu dalam risiko seperti itu. Jangan terlalu keras kepala dan memikirkan hal-hal dengan lebih hati-hati. Kamu tahu, kamu sangat emosional untuk seseorang yang wajahnya tidak pernah berubah. Aku menyeringai menyenangkan sebelum berjalan ke kelas berikutnya, meninggalkan sang putri linglung sementara Ferit panik, memikirkan cara untuk menghiburnya. Kiu, gelombang aku kenyang. Bagaimana kelasnya, Papa? Sylvie bergegas di atas kepalaku dan duduk, mengacak-acak rambutku. Tidak apa-apa, aku hanya berpikir, menepuk ikatan berhargaku.